Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'. Yang kami hormati pengurus musalla Nurul Hidayah beserta jajarannya. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu jemaah salat Isya, Tarawih dan Witir yang berbahagia pada malam hari ini. Pertama kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga dapat melaksanakan sholat tarawih berjemaah, sholat Isya dan witir. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan ini dapat diterima di sisi Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam dicurahkan buat yang kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian di mana judul ceramah kami pada malam hari ini yaitu adalah 3 amalan yaitu memiliki amal utama di bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang salat tarawih dan witir yang dirahmati Allah Ta'ala, yaitu di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk meningkatkan yaitu amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan, terutama ibadah salatnya. Nah, ini perlu kita tingkatkan kembali. Kenapa? Kadang-kadang kita sembahyang itu cuman menghilang kewajiban saja. Nah, insya Allah di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan amal kita, kemudian kita perbenahi ibadah kita, terutama ibadah sholat kita. Di mana di bulan Ramadan ini diperintahkan kita sholat malam bersama-sama, yaitu sholat tarawih. Nah, di bulan lain kan ada tarawih, Pak. Ya Bu ya. Di bulan biasa itu namanya tahajud. Tahajud itu barek gitu kerajaan. Nah, ya kan? Mungkin sama sekali tidak pernah kita mengerjakan tahajud malam tuh. Karena jago malam tuh sulit sekali. Insya Allah di bulan Ramadan ini, ya kan? Diganti oleh Allah Taala, dinamakan Qiyamul Ramadan, salat tarawih. Maka pada malam hari ini Bapak Ibu, kalau tidak tarawih kita rugi, ya kan? Ini menggantikan salat malam kita. Salat malam yaitu salat tahajud. Maka digantikan pada Qiyamul Ramadan, ditutup dengan witir. Kalau sholat tahajud kita kerjakan itu adalah diperintah oleh baginda Rasulullah dalam hadisnya, yaitu 8 rakaat ditambah juga witir 3. Ya kan? Itu sholat tahajud di bulan-bulan di luar Ramadan. Tapi pada malam hari ini, setiap malam kita tarawih sebulan penuh, ini melatih kita sholat malam Qiyamul Ramadan ditutup dengan witir. Tapi beda Pak Ibu. Kalau salat malam di bulan lain awak tidur lalu seketik lu, beda selayang atau sampai jam 2 balik atau jam 2 bangun beko. Tapi tarawih dak sudah Isya langsung start sekali. Sekadar iko banyak dak pagi tiba tarawih Pak, bayangkanlah. Apalagi salat tarawih lama-lama lagi Pak. Ambo KKN di Periaman dulu waktu kuliah di Padang, itu KKN di Periaman Pak. Sumbayang jam 2 malam tarawihnya. Dipupul lalu di kawan dulu, baru cuma tarawih. Galita tagak adanya Pak. Tapi insyaallah kita di muko-muko, ya kan? Di Sumatera Barat ada juga, tapi wilayahnya dan seluruhnya melaksanakan sholat malam itu. Tapi di Periaman napo kini sudah berubah itu sudah tentu Pak. Dulu waktu berubah Pak ya? Ada? Insyaallah berubah ada. Dulu jadi malam itu dah. Karena situ banyak tarikat Satariyah namanya. Itu kan? Insyaallah berubah itu. Insyaallah maka mari kita konsisten melaksanakan sholat tarawih ini setiap malam kita kerjakan, ya kan? Mangkama Ramadana imanan ihtisaban piralahu mataqaddama min dzambi, kata hadis Nabi. Barang siapa melaksanakan salat tarawih pada setiap malam, insyaallah akan diampuni dosa-dosa kamu telah berlalu. Ini yang pertama, amalan salat yang perlu kita tingkatkan. Kemudian yang kedua yaitu adalah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ini insyaallah Adinda Yanto ini tiap malam ya kan tadarus Al-Qur'an. Memang harus kita semarakkan Ramadan ini dengan tadarus Al-Quran. Kenapa hal demikian?
Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Al-Quran diturunkan oleh SWT di bulan suci Ramadan. Bayangkan Pak Ibu. Maka dalam firman Allah dikatakan, surat Muzammil ayat yang ke-20. Nah, ini diperintahkan Allah. 3 diperintahkan Allah Ta'ala untuk membaca Al-Quran ini. Yang pertama adalah, yaitu diperintahkan oleh Allah membaca Al-Quran itu kamu dalam keadaan sakit. Sakit saja Bapak Ibu diperintahkan Allah membaca Al-Quran. Apalagi kita dalam keadaan sehat. Nah, apalagi kita dalam keadaan kuat. Sakit saja diperintah baca Al-Quran. Kemudian yang kedua, diperintahkan oleh SWT, yaitu ketika kita dalam perjalanan jauh, namanya safar. Juga diperintahkan oleh Allah membaca Al-Quran. Apalagi awak di rumah, di kantua, di musaji, di musala, dan namun baca Quran. Bayangkan ruginya kita. InsyaAllah telah diterapkan oleh Adinda Yanto, ya kan? Setiap malam tadarus Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Allah perintahkan surah Muzammil itu adalah diperintahkan baca Quran dalam waktu keadaan berperang. Bayangkan, kalau berperang balau membaca Quran Pak Ustaz. Nah, itu perintah Allah kepada kita. Sakingnya, pentingnya kita diperintahkan membaca Al-Quran. Bayangkan, ketika dalam keadaan berperang berkecamuk, ya kan, diperintahkan baca Al-Quran. Bagaimana kondisi kita dalam keadaan damai, keadaan tenang, tidak mau buka Al-Quran. Nah, ini Pak, inilah yang tersirat di dalam surah Muzammil itu adalah mari kita berinteraksi dengan Al-Quran. Maka Allah katakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara, kata Allah. Surat Al-Isra ayat yang ke-78. Allah katakan Al-Quran itu merupakan syifa. Nah, ya kan? Apa kata syifa itu adalah menyembuhkan. Berarti kenapa Al-Quran tidak dikatakan dawa? Apa itu dawa? Obat. Bapak, Ibu, obat kok bisa menyembuhkan, bisa tidak? Nah, kadang-kadang ada dokter atau bidan salah ubek dagi Pak. Nah, beko dagi ubek apa luko, dagi beski parik Pak, keluar menceret parik oleh. Nah, itu terjadi amak batang di kampung tuh. Salah bidan Pak, pergi ke semas, beliau jatuh luko kakinya. Kau kenyataan kau belum poso kau udah bohong Pak. Kira ubek dimakan kau ubek ubek menceret dagi Pak, itu keluar ciri kau semuanya. Bukan ubek luko dagi kawan. Kan salah ubek namanya. Berarti ubek kau dah menyembuhan. Salah obat. Ah, aku bahaya Pak. Ya kan? Mohon maaf. Ah, inilah kejadian nih. Kepada orang tua mu petang tu kecelakaan di kampung. Ah, itulah. Akhirnya berhenti ubek itu berhenti menceret kiranya. Kira salah ubek kiranya. Ah, maka obat itu adalah tidak betul-betul tahu menyembuhkan. Ada juga obat yang menyembuhkan, ada juga. Ada yang cocok bidan niko, ada yang cocok dokter niko, ada yang cocokkan dokter niko bidan niko, ada juga itu. Pindah-pindah bidannya. Ah, ini kan? Maka Al-Quran tidak dikatakan dawa. Karena obat itu bisa bermanfaat, bisa tidak. Tetapi ibu-ibu, bapak-bapak, Al-Quran udah pasti menyembuhkan. Udah pasti bermanfaat. Kau sakit gitu bapak ibu, jasmani kita sakit, rohani kita sakit, kembali kepada Al-Quran, baca Al-Quran itu. Awak kau dah yakin dengan Al-Quran, kadang-kadang macam kan itu. Ya kan? Kalau kita yakin, insya Allah Al-Quran itu bersifat menyembuhkan. Menyembuhkan penyakit jasmani, menyembuhkan penyakit rohani. Ya Bu, dak tanang batin awak, ya kan? Goncang jiwa awak, baca Al-Quran. Insya Allah membuat ketenangan bagi kita. Maka dikatakan syifa. Kemudian yang kedua, Al-Quran tidak dikatakan nur, tetapi ditambah oleh Allah Ta'ala nuran mubina. Al-Quran itu adalah merupakan cahaya yang terang benderang. Cahaya terang benderang. Bukan nur saja, ditambah oleh Allah mubina, yaitu terang benderang. Artinya apa? Ya kan? Ketika kita menempuh sebuah jalan, kita ingin ke sebuah tujuan, tetapi kalau ditambah dengan terang benderang, sampai dengan cahaya, cuma lambat sampainya. Beda dengan nuran mubina. Kalau cahaya itu terang benderang, capek tibonya. Maka Al-Quran memberikan cahaya kepada kita, memberi ketenangan kepada kita. Kalau hati wak gelap Bu, ya kan? Kemudian perasaan kita udah lama, mari kita buka Al-Quran dan kita baca. Insya Allah Al-Quran itulah menerangkan, memberi cahaya di dalam diri kita. Maka orang yang rajin baca Al-Quran Bapak Ibu, diberikan cahaya nur kepada mukanya, maka mukanya berseri-seri, apalagi ditambah dengan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu adalah bersifat mubarakan. Mubarakan itulah mengokohkan. Ya kan? Kalau kita keluh kesah, latih rasanya, kemudian rasa-rasanya idik goda lama rasa perasaan itu, ya kan?
dah ada yang selero setelah Allah itu, maka kembali kepada Al-Quran. InsyaAllah hal itu dapat diatasi karena Al-Quran adalah mengokohkan jiwa kita. Inilah pentingnya kita berinteraksi dengan Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan. Maka ibu baca Al-Quran, khatam Al-Quran, tidak akan pernah rugi, ya kan? Inilah memberi keterangan batin jiwa kita kembali kepada Al-Quran. Ini sifat-sifat memiliki Al-Quran. Maka untuk itu berinteraksilah dengan Al-Quran, tadaburilah Al-Quran, baca dan pahami artinya. Insya Allah akan menyembuhkan diri kita, baik penyakit jasmani maupun rohani. Kemudian jiwa gelap akan menjadi terang. Kemudian jiwa kita loyo, lita, maka kembali kepada Al-Quran. Insya Allah mengokohkan. Kemudian amalan yang ketiga, apa amalan di Ramadan ini adalah diperintahkan kita bersedekah, berinfak. Insya Allah, ya kan, Musalah Nurul Hidayah ini tiap malam berbuku bersama musiko. Kamu jujur Pak, sanang ceramah di siko kapo. Karena balik Ustadz deko sudah sembayang, banyak makanan dihidang siko Pak. Dah ada masaji buku-buku bertamu di mana? Di mana? Balik-balik itulah. Nah, itulah payan. Nah, inilah kecepayan hari Kamis buku bersama musiko Pak Ustadz. Datanglah berbuku bersama musiko lah ke jauh jadi buku-buku ke siko pi buku dah mungkin. Ya kan? Nah, insya Allah inilah di bulan Ramadan nih Bu, bawalah kue di rumah tuh. Kalau ada semangkuk angkek ke siko kalau, ya kan? Kalau ada kolak bawa di siko. Jadi makan di rumah seorang. Kau busuk kolak berlebih buang ke belakang. Ada mu Bu. Anca diimpan sekolah. Ya tak? Bisa orang tadarus makan Al-Quran. Ditambah Ustaz juga bisa makannya. Ya Bu ya. Insyaallah mudah-mudahan mudahkan jiwa kita bersedekah, berinfak, Allah lipat gandakan pahalanya. Di bulan lain 700 kali lipat Bapak Ibu. Tetapi di bulan Ramadan beribu-ribu kali lipat Allah kasih kepada kita. Bayangkan. Nah, maka untuk itu jangan ceke, jangan pilih di bulan Ramadan ini, ya kan? Mudah-mudahan Allah mudahkan. Kemudian ini barangkali dapat kami sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi kami yang menyampaikan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.